Gitu. Nah, ini saya penasaran nih, ini para murid itu emang sebenarnya sudah bisa memainkan alat musik atau sebelumnya mereka benar-benar nol, nggak bisa sama sekali? Iya, 99,9% tuh nol. Oh ya? Iya, 99,9% Butuh tuh nol. waktu berapa lama untuk bisa mengajari mereka hanya, mahir untuk menggunakan alat musik? Nggak butuh waktu banyak sih, paling 2 bulan, 3 bulan pertama tuh capek banget untuk kita, untuk ngajarin yang bener-bener mereka harus kita kasih motivasi itu. Jadi kalau udah di bulan keempat, bulan kelima tuh udah tinggal, oh mereka tuh udah ketagihan gitu, udah ketagihan sama main musik gitu. Nah, kalau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita harus support, kita harus motivasi, kita harus ajarin bener-bener, kita harus bener-bener kasih drill-drill terus gitu. Jadi di bulan satu sampai bulan ketiga itulah capeknya gitu. Tapi setelah bulan keempat mereka sendiri yang sudah apa namanya ketagihan gitu namanya. Udah bisa satu lagu, udah bisa dua lagu, pasti mereka cari sendiri. Gitu. Jadi di bulan keempat, bulan kelima, nah di bulan-bulan ini saya sudah mulai dapat ininya, sudah dapat mulai hasilnya gitu. Tapi waktu bulan pertama, bulan kedua, bulan tiga, nah disitulah waktunya kita untuk kasih motivasi yang banyak banget untuk mereka semua. Berarti ini dari kelas 1 sampai kelas 3 ya? Iya, bener Mbak. Jadi kelas satu, kelas 2, kelas 3, dan mulai kelas satu sudah diajari. Untuk gitarnya itu mereka punya sendiri atau fasilitas dari sekolah? Kalau untuk gitarnya itu punya sendiri, alhamdulillah anak-anak murid saya itu karena memang sudah dari tahun 2012, 2013 saya masuk di Al-Azhar, dan dari kakak-kakak sambungnya dulu juga sudah punya gitar gitu kan. Jadi tanpa disuruh pun mereka sudah tahu, oh nanti belajar musiknya pasti pakai gitar, pakai alat musik gitu. Jadi tanpa dikomandoin pun mereka juga sudah punya gitu, Mbak. Karena karena mereka kan melihat dari sebelum-sebelumnya gitu. Apakah hanya gitar yang diajarkan atau ada alat musik lain? Iya, kalau yang di kelas musik itu kita ajarkan nyanyi, kita ajarkan gitar, kita juga ada keyboard, tapi lebih ke gitarnya, Mmm. lebih ke alat musik gitarnya. Soalnya supaya ada salah satu alat musik yang mereka kuasai gitu di kelas musik. Karena Oh, kelasnya itu seninya itu kami ada seni budaya, ya. ada jam seni budaya yang benar-benar mempelajari seni rupa juga, mempelajari teori-teori juga, dan ada kelas 1 jam itu memang spesial untuk musik. Disitulah belajar untuk nyanyinya, untuk belajar alat musiknya di situ, Mbak. Oh, kalau untuk eskul sendiri apakah Sarnata juga mengajari atau nggak ada? Ada ekskulnya, saya ngajar juga. Ekskulnya ekskul vokal. Oh, vokal. Jadi di sini memang di sekolah kami seninya tuh memang bener-bener didukung luar biasa sama sekolah, sama kepala sekolah, sama yayasan tuh sangat-sangat didukung. Dan alhamdulillah kita sering menang juga di FLS 2N, kita juga sering bawa anak-anak untuk lomba sampai tingkat nasional, Mbak, alhamdulillah. Dari mulai gitar duet, vokal solo, vokal grup, itu kita sering menang, alhamdulillah. Berkat Sarnata ya? Enggak juga, anak-anaknya yang hebat, Mbak, kalau gurunya mah, ya anak-anaknya juga hebat banget. Oke, terus lagu apa sih yang sering diajarin atau dibawakan saat bersama anak-anak? Yes, jadi kalau lagu sih semuanya kita ajarin gitu, Mbak. Jadi saya ajarin juga lagu wajib nasional, saya ajarin lagu daerah, bukan hanya daerah Sumatera Utara, saya juga ngajarin lagu lagu Aceh, lagu dari Papua, Apuse, lagu Jawa, kita ajarin juga lagu pop, kita juga ajarin lagu bahasa Inggris, kita ajarin juga lagu lagu patriotik. Jadi semua kita ajarin supaya mereka juga nggak bosen sama satu genre, satu satu misalnya hanya lagu wajib nasional aja gitu kan, enggak, kita ajarin semua lagu-lagu yang lagi update gitu, jadi supaya mereka tuh semakin semangat belajarnya. Mmm, lagu yang paling susah untuk diajarin apa sih? Lagu paling susah diajarin sih sejauh ini alhamdulillah belum ada sih ya Mbak ya, soalnya anak-anaknya juga kalau diajari bisa gitu, alhamdulillah. Kalau Mbak lihat di Instagram saya atau di YouTube saya juga ada itu, waktu tahun 2019 kita buat 300 gitar nyanyi lagu Titip Rindu Buat Ayah sama Ibu Iwan Fals waktu itu, 300 gitar. Jadi waktu wisuda mereka nyanyikan lagu itu untuk kedua orang tuanya sebagai tanda terima kasih itu sudah membelikan gitar gitu. Jadi saya bilang sama mereka kayak gini, anak-anak share semua,
ini penampilan untuk kedua orang tua kita sebagai tanda terima kasih kamu karena kamu sudah dibeliin gitar, kamu bertanggung jawab, kamu harus bisa main gitar gitu. Dan alhamdulillah waktu itu acaranya sukses dan diliput oleh Trans TV, diliput sama Trans 7 waktu itu. Dan waktu tahun 2020 harusnya saya pengen mau buat 400 gitar, tapi karena COVID akhirnya nggak jadi. Padahal waktu itu pengen pengen dimasukkan ke Museum Rekor Indonesia karena waktu itu sebenarnya 300 gitar itu saja sudah bisa sebenarnya didaftarkan, tapi waktu itu saya nggak kepikiran untuk seperti itu. Jadi insya Allah lah tahun 2022 nanti kita buat supaya bisa masuk Museum Rekor Indonesia. Pasti anak-anak kan senang juga. Itu kapan tuh kira-kira? Akhir tahun? Enggak, di bulan April atau bulan apa ya? Bulan April. Bulan Oh. April, bulan Mei tahun depan. Oh, tahun depan 2020. Yes, tahun depan 2023. Oh. 2023. Nah, untuk anak-anak sendiri butuh waktu berapa lama sih untuk menguasai satu lagu gitu? Oh, kalau untuk satu lagu tuh satu kali pertemuan aja mereka sudah bisa sih Mbak, satu kali pertemuan. Jadi yang seperti saya katakan tadi di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu memang disitulah saya tuh harus benar-benar benar-benar kasih motivasi yang luar biasa sama mereka. Soalnya kan mereka memang mayoritas memang dari nol kan, diajari memang dari nol, dari yang mulai ngeluh tangannya sakit, tangan saya sakit, tangan saya kapalan dan sebagainya. Kita terus motivasi sama mereka kan. Tapi kalau di bulan keempat nih, bulan-bulan sekarang ini sudah mulai bulan-bulan ini. Nah, kita udah bulan-bulan menerima hasil dari perjuangan selama 3 bulan nih. Jadi mereka sudah mulai bisa cari lagu sendiri, udah bisa menemukan, "Sir, ini chord-nya apa?" gitu, udah mulai tanya langsung pakai WA kadang, "Sir, saya pengen lagu ini seperti apa?" gitu. Nah, sudah mulai mulai berkembang nih di bulan keempat, bulan kelima biasanya. Udah ngerti ini ya, nada dasarnya gitu ya? Iya, udah mulai mengerti kan karena di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu masih pengenalan bener-bener kan, Mbak. Jadi tapi saya salut sih sama murid-murid saya, bener-bener mereka tuh niat belajarnya tinggi gitu. Alhamdulillah senang banget sih. Karena emang cara ngajarnya juga asik kali ya? Lebih ke saya lebih bersyukur aja sih karena dititipkan murid-murid yang pinter-pinter sih Mbak, lebih ke situnya sih. Kalau gurunya mah sepintar apapun gurunya, kalau muridnya juga nggak bisa menerima juga nggak ada artinya kan. Jadi saling melengkapi lah. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.